Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Setelah menghabiskan 36 batu roh elemental kualitas terbaik, Qin Yu menyiapkan arai konversi atribut emas dan duduk di dalam susunan formasi. Energi roh elemen setelah melewati arai konversi, diubah menjadi energi atribut emas. Segera setelah itu energi dengan panik diserap oleh Qin Yu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah ada orang di alam bintang gelap yang berani menyerap energi atribut emas begitu gila seperti Qin Yu. 36 batu roh elemental kualitas tinggi, sangat mewah sehingga mungkin bahkan susunan formasi utama desa penerima mulberry, tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun meskipun itu masalahnya, masih tidak cukup energi atribut emas untuk diserap Qin Yu. Teknik bela diri dari alam bintang kegelapan benar-benar diberkati oleh dunia. Untuk mengubah tubuh secara fundamental itu tidak lebih lemah dari teknik bela diri 9 langkah tubuh emas gelap. Qin Yu merasa sangat santai. Tubuhnya telah berubah ke tingkat yang menakutkan. Dan sekarang saat menyerap energi atribut emas dia hanya menyerap sebanyak mungkin. Para pembudidaya di alam bintang kegelapan dilatih untuk secara tepat meningkatkan level tubuh mereka. Artinya jumlah kapasitas yang mereka miliki terhadap energi atribut emas. Semakin besar kapasitas tubuh mereka, semakin banyak yang bisa mereka serap. Namun bagaimana dengan Qin Yu? Tubuhnya sudah lama mencapai tingkat yang menakutkan. Kapasitas tubuhnya sangat besar. Dia bisa menyerap sebanyak yang dia suka. Energi atribut emas masih belum cukup. Saat Qin Yu menyerap energi dia tidak merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Karena itu dia mulai merenung. Saya lupa bahwa ini adalah alam Jianglan. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan membatalkan arai konversi atribusi emas. Pada saat yang sama dia menghilang dari kamar pribadi. Menyiapkan susunan formasi di alam Jianglan, apakah Qin Yu bahkan perlu menggunakan batu roh elemental? Di alam Jianglan dia maha kuasa. Di dalam alam Jianglan saya bisa membuat arai konversi sebesar yang saya inginkan. Qin Yu menunjuk ke depan. Sinar cahaya keemasan terbang keluar dari jari Qin Yu. Santai Qin Yu menggambar arai formasi. Setelah beberapa saat, susunan formasi emas dengan keliling lebih dari 10.000 mil dibuat. Dengan niat susunan formasi yang sangat besar dengan keliling lebih dari 10.000 mil mulai berputar. Itu mulai menyerap sejumlah besar energi roh elemen dan mulai mengubahnya menjadi energi atribut emas. Turunkan kecepatan konversi hingga setengahnya. Dengan niat kecepatan konversi susunan formasi segera berkurang setengahnya. Segera setelah itu Qin Yu duduk di dalam susunan formasi besar dengan menyilangkan kaki. Energi atribut emas yang menutupi seluruh langit mulai bergegas ke tubuh Qin Yu dari segala arah. Itu bergegas ke otot, tulang, serat otot dan bahkan sel Qin Yu. Seluruh tubuh Qin Yu perlahan-lahan berubah. Qin Yu sangat puas. Saat membandingkan keduanya, tubuh emas gelap 9 langkah memiliki beberapa titik lemah. Tubuh emas gelap 9 langkah memfokuskan paling banyak pada tulang dan kedua otot. Namun teknik bela diri sekte hukuman emas ini malah memberikan perhatian yang sama pada tulang dan otot. Ketika membandingkan ketangguhan tulang Qin Yu sekarang sebanding dengan artefak ilahi kualitas mit. Namun ketangguhan ototnya sepertinya hanya sebanding dengan artefak ilahi kualitas rendah. Jika dia diserang oleh pedang ilahi kualitas menengah maka dia kemungkinan akan berdarah. Namun itu tidak akan bisa menembus tulangnya. Setelah 3 hari penuh, dengan jumlah panik energi atribut emas mengalir ke tubuhnya, tulang dan otot Qin Yu berubah tanpa henti. Setelah 3 hari tubuh Qin Yu akhirnya mencapai batas yang ditanggungnya. Jika dia terus menyerap, maka tubuhnya akan berubah menjadi logam. Dengan cambuk tangannya, Qin Yu melepaskan susunan formasi besar lingkar 10.000 mil.
Bagi saya teknik bela diri utama, menengah dan lanjutan dari Sekte Hukuman Emas semuanya sama. Qin Yu tersenyum ringan. Dia kemudian mengambil langkah dan menghilang ke udara. Perbedaan antara teknik bela diri utama, menengah dan lanjutan adalah bahwa teknik-teknik itu menentukan kecepatan transformasi tubuh seseorang. Namun untuk Qin Yu, tubuhnya telah dilatih ke tingkat yang sukses. Saat ini dia hanya melalui sebuah proses untuk mengubah penampilan luarnya. Kekuatan Qin Yu tidak banyak berubah. Namun dia sekarang memiliki kekuatan Sekte Hukuman Emas yang mengalir melalui tubuhnya. Qin Yu langsung tiba di kediaman Ye Ku. Saat ini Hou Fei dan He Yu sedang berlatih. Untuk saat ini Qin Yu tidak ingin mengganggu mereka. Ye Ku. Qin Yu melihat Ye Ku yang tidak jauh darinya. Ye Ku menghentikan pelatihannya dan berbalik untuk melihat Qin Yu. Segera dia membuka mulutnya yang lebar dan mulai tertawa. Qin Yu, bagaimana rasanya sekarang setelah Anda tiba di alam bintang gelap? Cukup bagus, kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun Ye Ku, saya baru saja memperoleh teknik pelatihan Sekte Hukuman Emas. Ini hanya teknik pelatihan tingkat dasar. Tapi setelah saya berlatih di dalamnya, saya menemukan bahwa tubuh emas gelap 9 langkah tampaknya lebih rendah dari teknik pelatihan Sekte Hukuman Emas. Apa? Ye Ku tidak percaya sedikit pun. Itu benar-benar tidak mungkin. Dengan lambaian tangannya Qin Yu mengeluarkan slip giok. Pada slip giok mencatat teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas. Ye Ku menerima slip giok dari Qin Yu dan kemudian memeriksanya. Dia dengan hati-hati merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Qin Yu. Qin Yu, saya percaya bahwa teknik bela diri Sekte Hukuman Emas lebih rendah dari teknik bela diri klan dinosaurus saya. Mengapa demikian? Ketika tubuh emas gelap 9 langkah mencapai tahap ke-9, tulang seseorang akan sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi. Namun otot seseorang akan menjadi level yang lebih lemah. Namun ketika seseorang mencapai puncak teknik bela diri Sekte Hukuman Emas, tulang dan otot seseorang akan sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk sudah jelas, kata Qin Yu. Ye Ku menggelengkan kepalanya. Itu salah, jika dua orang dengan bakat yang sama melatih masing-masing 9 langkah tubuh emas gelap dan teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Orang yang berlatih dalam tubuh emas gelap 9 langkah pasti akan lebih kuat. Biar ku beritahukan padamu, tubuh emas gelap 9 langkah adalah teknik bela diri yang bisa dilatih di mana saja. Namun bagaimana dengan teknik bela diri Sekte Hukuman Emas? Seseorang hanya dapat melatihnya setelah membangun arai konversi. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah bahwa tubuh emas gelap 9 langkah tidak memerlukan penggunaan batu roh elemental dalam menyiapkan susunan formasi. Namun teknik bela diri Sekte Hukuman Emas melakukannya. Jumlah elemen Spirit Stone yang akan digunakan akan menjadi biaya yang besar. Ye Ku berkata dengan percaya diri. Dan alasan terpenting adalah, tulang secara alami jauh lebih keras dan lebih kuat daripada otot. Tubuh Dark Gold 9 langkah memungkinkan mereka yang kuat menjadi lebih kuat sekaligus meningkatkan kekuatan otot. Namun bagaimana dengan teknik bela diri Sekte Hukuman Emas? Ketika seseorang pertama kali melatihnya itu tidak akan meningkatkan ketangguhan tulang. Sebaliknya itu meningkatkan ketangguhan otot. Itu akan menunggu sampai keduanya mencapai level yang sama, sebelum perlahan-lahan meningkatkan keduanya bersama-sama. Untuk teknik bela diri Sekte Hukuman Emas menjadi seperti ini, pasti akan sangat sulit untuk mencapai puncak dalam teknik bela diri. Itu karena tulang pasti lebih mudah mencapai tingkat kekerasan artefak ilahi kualitas tinggi dibandingkan dengan otot. Qin Yu segera mulai tertawa. Ye Ku, aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang kamu katakan akan cukup masuk akal. Untuk mengubah seluruh otot tubuh diperlukan proses yang sangat hati-hati dan lambat. Namun bagaimana dengan tulangnya? Meskipun ketangguhan itu penting, kekerasan bahkan lebih penting. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa,
Ketika teknik bela diri Sekte Hukuman Emas dilatih ke tahap selanjutnya, sangat tidak mungkin untuk mencapai puncak di mana itu dapat dibandingkan dengan artefak ilahi kualitas tinggi, tanpa bantuan dari luar. Kata Ye Ku dengan kepastian mutlak. Qin Yu kaget, bagaimana kamu tahu itu? Teknik bela diri yang dia berikan kepada Ye Ku tidak menyatakan itu. Qin Yu hanya tahu tentang itu dari ingatan Su Zong. Ye Ku berkata dengan percaya diri. Itu karena klan dinosaurus saya telah mencoba beberapa kali untuk menggunakan energi pada level yang sama dengan energi roh elemen untuk berlatih. Saya tidak percaya bahwa, tanpa bantuan eksternal orang-orang di alam bintang kegelapan akan dapat membuat otot mereka mencapai tingkat artefak ilahi kualitas tinggi. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Betul sekali, jika seseorang terus berlatih di planet ototnya paling banyak akan mencapai level artefak ilahi kualitas menengah. Adapun metode yang digunakan alam bintang kegelapan untuk memecahkan masalah sulit ini dengan bantuan gravitasi. Gravitasi. Ye Ku menjadi bingung. Bagaimana itu membantu Anda? Bintang gelap, kata Qin Yu. Ekspresi Ye Ku berubah. Mustahil, bintang gelap yang berbeda memiliki gravitasi yang berbeda pula. Beberapa bintang gelap memiliki gravitasi yang begitu kuat, sehingga bahkan para ahli yang telah mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah tidak dapat menahannya. Saat menginjakkan kaki di atas bintang-bintang itu seluruh tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa tidak bisa lepas. Beberapa bintang gelap yang menakutkan memiliki kekuatan menarik yang mendekati lubang hitam. Bahkan tubuh yang sekuat artefak ilahi berkualitas tinggi, juga akan runtuh karena beban. Saya tidak percaya, bahwa orang-orang dari alam bintang kegelapan mampu menemukan bintang gelap, yang paling cocok untuk mereka latih di tempat gaya gravitasi, dan tidak melampaui kemampuan mereka untuk menahan beban. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kata Ye Ku dengan pasti. Saat itu para senior klan dinosaurus saya juga pernah berpikir untuk menggunakan gaya gravitasi bintang gelap untuk berlatih. Namun banyak dari para senior malah kehilangan nyawa. Ketika mereka menginjakkan kaki di bintang gelap dengan tingkat gravitasi yang menakutkan. Sejak itu tidak ada yang berani memasuki bintang gelap tanpa izin, Qin Yu mengangguk. Memang sangat sulit untuk mengetahui seberapa kuat gravitasi bintang gelap. Beberapa bintang gelap memiliki gravitasi yang sangat lemah yang bahkan dapat ditanggung oleh kaisar abadi biasa. Namun ada beberapa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat dan menakutkan. Mereka sangat kuat sehingga bahkan jiwa baru lahir akan dihancurkan olehnya. Aku juga tidak tahu bagaimana para senior dari alam bintang kegelapan berhasil menemukan bintang gelap yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun yang saya tahu adalah, mereka memiliki bintang kegelapan tingkat kaisar yang legendaris. 18 bintang gelap ini masing-masing cocok untuk satu ahli tingkat kaisar berbintang, hingga 18 bintang ahli tingkat kaisar. Mereka yang mampu bertahan selama 2 jam penuh di bintang gelap akan dapat dinilai dengan bintang menurut bintang gelap. Kata Qin Yu sambil tersenyum. 36 bintang gelap percobaan yang legendaris adalah sesuatu yang hampir semua orang di alam bintang gelap tahu. Lebih dari setengah ahli di seluruh alam bintang gelap sedang berlatih tentang bintang gelap itu. Adapun bagaimana 36 planet yang kebetulan cocok untuk ahli tingkat raja dan kaisar ditemukan Qin Yu tidak tahu. Di luar desa penerima mulberry dari alam bintang gelap, banyak pemuda desa penerima mulberry berkumpul bersama. Di tengah kelompok pemuda adalah Xiuya yang telah berlatih selama 3 hari sekarang. Xiuya telah menyerap cairan emas di inti emas. Dan sekarang kekuatannya baru saja mencapai level Raja Bintang 1. Ya kecil selamat, mulai hari ini Anda akan berada di peringkat 5 besar dari generasi Anda. Kata seorang anak muda berambut coklat sambil tersenyum. Beberapa puluh pemuda di sekitarnya sedang mengobrol dan tertawa. Karena ada bakat luar biasa di desa mereka, tentu saja semua penduduk desa akan senang.
Tiba-tiba seorang gadis pirang berbicara. Ayah, tepatnya seberapa kuat Liu Xing itu? Dia tampak sangat luar biasa. Dari cara saya melihatnya, sangat mungkin dia adalah ahli palsu. Jangan bicara omong kosong bahwa Liu Xing setidaknya telah membunuh Su Zong. Seorang pemuda membela Liu Xing. Gadis berambut pirang itu pun membungkuk. Itu sulit untuk dikatakan. Kemungkinan Liu Xing membunuh Su Zong dengan serangan diam-diam. Itu tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Ayah, katakan apakah itu Liu Xing sangat kuat? Xiu Ya ingin berbicara, namun dia ingat apa yang diminta Qin Yu padanya. Dia tidak ingin dia berbicara tentang kekuatannya. Karena ayah bahkan tidak berbicara, sepertinya Liu Xing tidak benar-benar hebat. Gadis berambut pirang itu semakin yakin. Dari cara saya melihatnya bahwa Liu Xing paling banyak menjadi ahli tingkat Raja Bintang 1. Dia hampir setingkat dengan ayah saat ini. Xiu Ya berkata dengan marah. Saya jauh lebih lemah dari Tuan Liu Xing. Kalian semua tidak tahu tentang ini, tapi 3 monster logam tingkat raja yang kuat akan membunuhku, tapi Tuan Liu Xing membunuh mereka bertiga dalam sekejap mata. Kedipan mata. Semua orang terkejut. Mustahil. Segera sepasang pria dan wanita muda semua angkat bicara. Namun tepat ketika mereka membicarakan hal itu, pemuda berambut coklat dari sebelumnya tiba-tiba mengerutkan kening. Berhenti membuat semua keributan ini. Ada sekelompok orang yang datang ke desa kami dari selatan. Segera kelompok pemuda ini semua menjadi diam dan melihat ke selatan. Sesaat kemudian beberapa ratus siluet terbang dengan cepat dari langit. Setelah itu mereka turun di luar desa penerima mulberry. Mereka dipimpin oleh 3 pria parubaya. Mereka dari desa Golden Sun. Pemuda berambut coklat mengerutkan kening dan segera berkata dengan suara yang jelas. Ini adalah desa penerima mulberry. Untuk apa desa Golden Sun mungkin datang ke sini? Dari 3 pria parubaya yang memimpin grup yang di tengah melangkah maju dan berkata, saya adalah kepala desa di desa Golden Sun. Belum lama ini kami bertemu dengan kawanan Metal Beast dan dipaksa untuk pindah ke desa kami. Hanya setelah kami selesai memilih lokasi desa baru, kami menemukan bahwa desa penerima mulberry Anda terletak kurang dari 100 mil dari lokasi desa baru kami. Jadi kami memutuskan untuk datang dan menyapa Anda semua dari desa penerima mulberry. Diserang oleh kawanan Metal Beast yang besar dan kuat, kemudian dipaksa untuk pindah ke desa. Ini adalah kejadian umum di semua Gravity Gathered Planets of the Dark Star Realm. Jin Feng, jika Anda ingin menyambut desa penerima mulberry kami, Anda hanya perlu datang sendiri. Mengapa Anda membawa sekelompok besar orang dengan Anda? Ada beberapa ratus orang, semuanya adalah ahli tingkat raja. Mereka semua pasti ahli tahap ketiga dari desa Golden Sun, bukan? Mengikuti suara yang tebal dan kuat itu, seorang pria kekar tanpa kemeja berjalan keluar. Tepatnya si Liu, orang nomor 2 dari desa penerima mulberry. Kepala desa Matahari Emas Jin Feng tersenyum ringan. Alasan mengapa kami datang adalah pertama untuk menyapa kalian semua dan kedua untuk menanyakan tentang suatu masalah. Apa itu? Si Liu mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Jin Feng menjadi dingin. Kali ini desa Golden Sun kami membagi orang-orang kami menjadi beberapa kelompok untuk migrasi. Di antara kelompok mereka ada lebih dari 100 orang, namun semua orang di kelompok ini telah mati. Semuanya mati. Ekspresi si Liu mengalami perubahan besar. Bahkan sekelompok pemuda termasuk Xiu Ya tercengang. Sangat jarang ada begitu banyak orang yang mati sekaligus. Itu karena binatang logam memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh lebih dari 100 ahli sekaligus. Setelah kami mencari dalam kelompok orang itu, selain Su Zong kami bahkan tidak dapat menemukan mayat orang lain. Juga melihat luka yang dialami Su Zong yang menyebabkan kematiannya, dia seharusnya dibunuh oleh manusia dan bukan binatang logam, suara Jin Feng dingin. Di daerah sekitar hanya desa penerima mulberry Anda yang terletak di dekat sana.
Saya ingin tahu apakah orang-orang Anda yang membunuh Suzong dan lebih dari 100 orang yang bermigrasi. Desa Golden Sun bersifat antagonis terhadap desa penerima Mulberry. Mereka memiliki kebencian yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menambahkan mayat Suzong, tidak heran Jin Feng akan mencurigai desa penerima Mulberry. Tidak, kami belum, kata si Liu dengan tegas. Jin Feng mencibir. Meskipun ada kebencian di antara kedua desa kita, itu bukan pada level di mana kamu harus membunuh lebih dari 100 orang kita sekaligus. Pada saat ini seorang lelaki tua berambut perak berjalan keluar dari desa penerima Mulberry. Di sampingnya justru Qin Yu, kepala desa si Liu, Xiuya dan penduduk desa penerima Mulberry lainnya semuanya membungkuk. Pada saat ini semua penduduk desa penerima Mulberry yang telah berlatih di tempat tinggal mereka juga telah keluar. Lebih dari 1000 orang telah berkumpul di sini. Tuan Liu Xing, izinkan saya untuk menangani masalah ini dulu. Orang tua berambut perak ini berkata kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Qin Yu sedikit mengangguk. Sudah 2 hari sejak Qin Yu keluar dari alam Jianglan. 2 hari terakhir ini dia telah bersama dengan kepala desa di desa penerima Mulberry. Qin Yu sedikit mengekspos sedikit kekuatannya dan Sisu segera mulai menyambut Qin Yu dengan hormat. Kepala desa Sisu, mungkinkah Anda juga berencana untuk menyangkal bahwa lebih dari 100 orang di desa Golden Sun saya dibunuh oleh desa penerima Mulberry Anda? Kata kepala desa Matahari Emas Jin Feng dengan dingin. Alis perak Sisu melonjak. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya akui bahwa Suzong dibunuh oleh rakyat kami. Namun orang lain sama sekali tidak dibunuh oleh orang-orang kami. Si Liu menatap ayahnya sendiri dengan cemberut. Masalahnya akan menjadi sangat merepotkan begitu mereka mengakui bahwa mereka telah membunuh Suzong. Jin Feng tertawa terbahak-bahak. Lelucon yang luar biasa. Karena Anda telah mengakui bahwa Suzong dibunuh oleh orang-orang Anda, bagaimana mungkin Anda tidak berani mengakui bahwa lebih dari 100 orang yang tersisa juga dibunuh oleh orang-orang Anda? Sisu, kamu seharusnya tidak menjadi orang seperti ini. Tiba-tiba suara yang jelas terdengar. Kepala desa dari desa Golden Sun, Suzong berencana untuk menjarah inti emas saya dan membunuh saya ketika saya terluka parah. Baru setelah itu dia terbunuh. Sedangkan untuk orang lain saya belum pernah melihat mereka. Kata Xiuya sambil menatap Jin Feng. Gadis kecil, jangan menyela ketika aku belum memintamu. Jin Feng melirik Xiuya dengan dingin. Selain itu jangan berani-berani pergi dan menghina kehormatan keturunan desa Golden Sunku. Keturunan desa Matahari Emas saya lebih baik mati daripada melakukan hal semacam itu. Qin Yu yang berdiri di samping hanya tertawa ringan di dalam hatinya. Seorang pria yang kekuatannya hanya sekitar level Raja Iblis level 9 benar-benar berani menjadi tirani ini. Kamu adalah Jin Feng kan? Suzong itu dibunuh olehku. Saya bisa bersaksi, turunnya desa Matahari Emas Anda Suzong, memang mencoba memanfaatkan kerja keras orang lain dan mencoba membunuh Xiuya. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Siapa? Jin Feng hendak berteriak dan mencaci maki Qin Yu. Namun saat tatapannya mendarat di Qin Yu, ekspresinya sedikit berubah. Segera sikapnya berubah drastis. Bolehkah saya tahu siapa yang mulia ini? Setelah mendengar kata-kata ini, para pemuda yang masih berselisih dengan Xiuya tentang Qin Yu sebelumnya semuanya terkejut. Ini terutama berlaku untuk gadis berambut pirang itu. Tidak dapat mempercayainya, dia berkata kepada Xiuya yang berdiri di sampingnya dengan suara rendah. Ayah, apakah itu Liu Xing benar-benar sekuat itu? Bahkan kepala desa dari desa Golden Sun harus memanggilnya sebagai Tuan. Tuan Liu Xing benar-benar sangat kuat, kata Xiuya dengan kepastian mutlak. Di alam bintang kegelapan orang-orang biasanya menyebut mereka yang lebih kuat dari mereka sebagai Tuan. Orang-orang di alam bintang kegelapan, jika dibandingkan dengan orang-orang dari alam abadi dan iblis, lebih memuja yang kuat.
Di alam abadi dan iblis mereka yang memiliki latar belakang menakjubkan, mungkin bisa dihormati. Namun di alam bintang kegelapan, bahkan jika itu adalah putra salah satu dari 3 penguasa, dia masih harus dipandang rendah, jika dia terlalu lemah. Ini Tuan Liu Xing, kata Sisu. Tuan Liu Xing baru saja tiba di desa penerima mulberry saya. Dia telah menyelamatkan Xiuya dalam perjalanan. Jin Feng, mungkinkah kamu tidak percaya pada apa yang dikatakan Tuan Liu Xing? Jin Feng langsung tertekan. Untuk satu, dia tidak bisa merasakan Qin Yu sama sekali dengan kekuatan jiwanya. Dengan demikian Qin Yu setidaknya berada pada tingkat kekuatan yang sama dengannya. Kedua, Qin Yu memancarkan aura dari tubuhnya. Aura semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli tingkat kaisar. Jin Feng hanya merasakan aura semacam itu sebelumnya ketika dia bertemu dengan beberapa ahli tingkat kaisar di 36 bintang gelap percobaan. Jin Feng pasti tidak akan berani meragukan apa yang dikatakan Tuan Liu Xing. Hanya saja bagaimana lagi 100 orang lainnya mati? Jin Feng melanjutkan. Selanjutnya Suzong berada di antara kelompok yang sama dengan mereka. Bagaimana mungkin hal seperti yang dikatakan Tuan Liu Xing bisa terjadi? Dan pada saat ini seorang pria parubaya yang berdiri di samping Jin Feng mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Liu Xing sangat kuat dan memiliki status yang agung. Yang mulia adalah seseorang yang tidak boleh saya ragukan. Hanya saja Suzong adalah keturunan desa matahari emas saya. Setidaknya dia harus memiliki martabat sebagai keturunan desa Golden Sunku. Tindakan yang dibicarakan yang mulia, saya tidak percaya bahwa itu adalah hal-hal yang akan dilakukan Suzong. Seseorang mungkin mengenal untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Apakah Anda semua memahami prinsip ini? Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Orang-orang dari desa Golden Sun ini memang percaya diri. Qin Yu melanjutkan, selain itu seandainya itu benar-benar seperti yang Anda semua katakan, bahwa orang-orang di desa penerima mulberry memang telah membunuh orang-orang Anda, maka karena mereka telah membuang jejak 100 orang, mengapa mereka meninggalkan mayat ini? Suzong di belakang, Jin Feng dan yang lainnya penduduk desa Golden Sun tercengang. Betul sekali, jika mayat lebih dari 100 orang telah hilang, mengapa mayat Suzong tetap ada? Selanjutnya pada saat aku tiba di Deep Mulberry Star, aku pernah menggunakan kekuatan jiwaku untuk memeriksa planet dan menemukan sekelompok besar metal beast yang mengelilingi lebih dari 100 mayat. Hanya saja saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Jika tebakanku benar, orang-orang itu pasti dari desa Golden Sunmu. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Di alam bintang gelap orang-orang menyebut hal-hal seperti kesadaran abadi dan kesadaran iblis sebagai kekuatan jiwa, karena apa yang digunakan untuk mencari adalah kekuatan jiwa. Dengan demikian Qin Yu secara alami menyebut kesadaran abadi sebagai kekuatan jiwa. Ekspresi orang-orang dari desa Golden Sun berubah. Jin Feng berkata dengan dingin. Tuan Liu Xing, Anda mengatakan bahwa kekuatan jiwa Anda berhasil menemukan sejumlah besar binatang emas di sekitar dan menyerang sekelompok lebih dari 100 orang. Kalau begitu mengapa Yang Mulia tidak menyelamatkan anggota klan saya? Qin Yu terkejut. Dia tidak pernah berpikir untuk menabung. Ini tidak bisa disalahkan pada Qin Yu. Menurutmu aku siapa? Pelindung desa matahari emas Anda? Kata Qin Yu dengan dingin. Saat aku menjelajahi alam bintang gelap, menurutmu berapa banyak pertempuran yang aku temukan di setiap planet yang aku lewati? Apakah menurut Anda saya harus menyelamatkan orang-orang dari setiap pertempuran? Sekelompok orang dari desa Golden Sun semuanya tercengang. Hanya di dalam hati mereka marah. Bagaimanapun Qin Yu pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan rakyat mereka. Desa yang sedang dibangun sekarang sekitar 100 mil dari sini seharusnya menjadi desa Golden Sun, bukan? Qin Yu tiba-tiba berkata. Baik, Jin Feng menjawab. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, biar ku beritahukan semuanya padamu. Saat ini ada kawanan besar monster metal.
Jumlah mereka tidak kurang dari 1000. Mereka saat ini dibagi menjadi 2 kelompok, satu dari depan dan satu lagi dari belakang menuju desa Anda. Ah! Jin Feng terkejut. Segera setelah itu Jin Feng menyebarkan kekuatan jiwanya dan kemudian tersenyum ringan. Sebanyak lebih dari 1000 binatang logam, meskipun mereka agak sulit untuk diurus, membunuh semuanya masih mungkin. Jangan terlalu percaya diri, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Qin Yu telah menemukan bahwa kawanan binatang logam ini masih belum pada ukuran yang menakutkan. Namun pemimpin dari kawanan Metal Beast ini adalah salah satu Metal Beast terkuat di seluruh Deep Mulberry Star, Metal Beast tingkat Kaisar. Jin Feng malah memiliki penampilan yang sangat percaya diri. Tuan Liu Xing, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa binatang logam adalah target yang kita orang-orang dari alam bintang gelap gunakan untuk menguji diri kita sendiri? Tidak peduli apapun, tidak mungkin bagi mereka untuk memadamkan desa kami. Setidaknya tetua tidak akan mengabaikannya. Oh, Qin Yu berkata bingung. Target untuk menguji dirimu sendiri. Kepala desa dari desa penerima Mulberry Sisu yang berdiri di samping berkata kepada Qin Yu. Tuan Liu Xing, sekarang Anda mungkin tahu tentang masalah ini. Inilah yang dikatakan tetua kepada kita. Alasan mengapa Metal Beast muncul adalah untuk membantu klan kita tumbuh. Namun semua binatang logam berada di bawah kendali tetua dan tidak akan membahayakan keselamatan seluruh desa. Qin Yu menyadari, setiap elder dari setiap Gravity Gatheret planet ada di sana untuk melindungi planet ini sambil memantau apa yang terjadi di atasnya. Mereka ada di sana untuk mencegah bencana besar seperti seluruh desa dilenyapkan. Bagaimanapun populasi Darkstar Realm kecil untuk memulai. Tapi kekuatan tetua Anda lebih rendah dari binatang logam tingkat Kaisar. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Istana tetua terletak di atas puncak gunung bintang Mulberry dalam. Penatua itu memang ahli tingkat Kaisar. Namun ketika melihat level ranah jiwanya, dia hanya sebanding dengan level 2 Kaisar Iblis. Di sisi lain, binatang logam tingkat Kaisar itu memiliki kekuatan Kaisar Iblis tingkat 4. Penatua itu hanya tidak dapat mendeteksi binatang logam tingkat Kaisar itu. Jadi bagaimana dia melindungi mereka? Seperti yang telah saya katakan, yang terbaik bagi Anda semua untuk tidak terlalu percaya diri. Kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Kali ini Jin Feng berbicara kepada sekelompok orang di sekitarnya. Ayo kembali dulu. Meskipun 1000 binatang logam itu atau lebih tidak bisa dianggap bencana, jika kita tidak kembali maka akan agak sulit bagi penduduk desa yang tersisa untuk melawan mereka. Ya kepala desa, segera setelah itu beberapa ratus orang itu mulai terbang cepat menuju ke arah desa Golden Sun. Sisu, ikuti aku, kita akan melihatnya. Qin Yu tiba-tiba berkata. Qin Yu tahu betul di dalam hatinya bahwa hanya dengan sekelompok penduduk desa dari desa Matahari Emas yang individu terkuatnya hanya memiliki kekuatan Raja Iblis level 9, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil binatang logam itu dengan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Iblis level 4. Baik, aku akan melihat bagaimana desa Matahari Emas ini akan menangani serangan binatang logam. Kata Sisu sambil mengangguk. Segera setelah itu Sisu mengikuti Qin Yu dan melanjutkan ke arah desa Golden Sun. Si Liu berkata kepada penduduk desa di sekitar desa penerima Mulberry. Semuanya kembalilah ke kediamanmu dulu. Saat ini kawanan Metal Beast menyerang desa Golden Sun. Mungkin mereka bisa menyebar ke kita. Setiap orang harus waspada. Pada saat ini Xiuya dan kelompok pemuda sedang berdiskusi. Ayah, seberapa kuat Tuan Liu Xing itu? Sebelumnya saya melihat bahwa kepala desa kami dan kepala desa dari desa Golden Sun keduanya sangat menghormatinya. Mata gadis berambut pirang itu berbinar. Mungkinkah dia ahli tingkat Kaisar? Xiuya tidak berbicara. Sebaliknya dia melihat ke arah yang pergi ke arah Qin Yu. Sisu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Biasanya Metal Beast memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Apa alasannya? Mungkinkah semua binatang logam memiliki kecerdasan yang sangat rendah?
Qin Yu bertanya dengan bingung. Sisu tersenyum dan berkata, apakah Yang Mulia telah berlatih di planet tak berpenghuni? Betul sekali. Qin Yu tahu bahwa pertanyaannya agak bodoh. Sisu mengangguk dan berkata, tidak heran Yang Mulia tidak akrab dengan ini. Binatang logam hanya lahir di planet pergerakan asal. Semua binatang logam sangat kuat. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Tapi setelah binatang logam mencapai level kaisar, itu mengembangkan kecerdasan yang sebanding dengan kita. Tingkat kaisar. Qin Yu mengerti segalanya sekarang. Tidak heran jika kawanan Metal Beast bekerja sama dengan baik ketika mereka menyerang ke desa Golden Sun. Semuanya masuk akal sekarang. Namun Metal Beast level kaisar sangat langka. Meskipun ada banyak monster logam yang telah mencapai puncak level raja, jumlah monster logam yang telah mencapai level kaisar sangat kecil sehingga menakutkan. Begitu mereka menerobos gerbang itu, mereka akan bisa mencapai kecerdasan. Metal Beast yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali tidak menakutkan. Namun begitu mereka mengembangkan kecerdasan, meskipun tubuh binatang logam tingkat kaisar hanya memiliki kekerasan 2 kali lipat, jika dibandingkan dengan binatang logam tingkat raja puncak, perbedaan antara kekuatan mereka 10 kali atau lebih besar. Sisu berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan di planet suci ada sebuah organisasi skuadron penegakan yang secara khusus dibuat untuk mencari dan membunuh beberapa monster logam level kaisar. Alasannya adalah bahwa binatang emas tingkat kaisar dapat dengan mudah menyebabkan seluruh populasi bintang pergerakan asal mati. Setidaknya dalam 100 juta tahun terakhir, sudah ada 5 bintang pergerakan asal yang telah dimusnahkan. Qin Yu tersenyum dan berkata, seandainya bukan karena kedatangan saya maka Deep Mulberry Star akan menjadi yang ke-6. Ekspresi Sisu berubah. Apa maksud Yang Mulia adalah, ada Metal Beast level kaisar di sini? Mustahil. Bagaimana Elder tidak berhasil menemukannya? Tatapan Qin Yu diarahkan ke desa Golden Sun yang terletak tidak jauh. Lebih tua, kekuatan sesepuh hanya sekitar tingkat kaisar bintang 4 atau lebih. Namun binatang logam tingkat kaisar itu kira-kira berada di tingkat kaisar bintang 7. Bagaimana Penatua Anda dapat menemukannya? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.